せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Halsidki dari SMK ITL Junaidia, dari kelas 10 TKJ 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu intervilan, dan kita ntar akan mencoba untuk mengimplementasikannya. Oke. Nah, apa itu intervilan? Jadi intervilan itu adalah intervilan routing adalah cara supaya perangkat di dalam VLAN yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Nah, VLAN ini dibuat untuk memisahkan satu jaringan fisik jadi beberapa kelompok logis agar lebih aman dan rapih. Jadi secara bawaan perangkat antar VLAN tidak bisa saling terhubung. Supaya bisa terhubung butuh bantuan perangkat layer 3 kayak router atau multi-layer switch yang bertugas jadi gerbang untuk mengirim data dari satu VLAN ke VLAN tujuan atau VLAN lainnya ya. Sini ada fungsi utama dari interVLAN routing ya. Pertama itu untuk menghubungkan jaringan yang terpisah, jadi jembatan biar perangkat di bagian berbeda, misalnya bagian HR dan bagian IT, nah tetap bisa bertukar data meskipun berada di VLAN yang berbeda. Kedua, sebagai pintu gerbang utama atau default gateway, perangkat layer 3 kasih IP khusus sebagai pintu keluar masuk utama bagi setiap data yang mau meninggalkan VLAN-nya. Ketiga itu di sini membuat jaringan lebih fleksibel. Administrator bisa tetap menjaga rapi segmentasi jaringan tanpa harus mengorbankan koneksi antar bagian yang penting. Yang keempat, keamanan yang terkendali. Meskipun bisa terhubung, jalannya data itu tetap bisa diawasi dan dibatasi pakai aturan keamanan seperti access control list. Jadi data rahasia di satu VLAN nggak bisa sembarangan diakses oleh VLAN lainnya. Oke. Nah, di sini ada kita akan masuk ke bagian DHCP. Nah, apa itu DHCP? Pertama, mengelola dan membagikan alamat IP secara otomatis. Nah, DHCP adalah protokol client server yang bertugas mengelola dan mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada setiap perangkat dalam sebuah jaringan. Yang kedua, tanpa DHCP itu bakal ribet banget dikarenakan kita tuh biasanya harus mengatur IP sendiri ya. Jadi adanya DHCP itu penting, jadi nggak perlu ribet untuk mengatur IP. Nah, sini yang kedua, tanpa DHCP administrator jaringan harus mendatangi setiap komputer satu persatu untuk memasukkan alamat IP secara manual atau static IP. Nah, nanti di sini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan cara masukkan DHCP ya. Yang ketiga, bikin kerja administrator jadi efisien. Cara manual itu sangat tidak efisien ya, karena harus memasukkan satu-satu gitu IP-nya. Sementara DHCP itu bakal otomatis, apalagi untuk jaringan skala besar yang punya banyak perangkat. Nah, di sini ada kelebihannya dari DHCP ya, yaitu pertama, kita mendapatkan auto dapat IP, jadi nggak ribet ya. Perangkat langsung dapat alamat IP instan, jadi nggak perlu manual colok, connect dan beres. Nah, di sini nggak bakal ada drama IP bentrok, jadi DHCP itu langsung ngatur gitu. IP di komputer 1 berapa, di komputer 2 berapa, di komputer 3 berapa, nah gitu. Setting cukup sekali, jadi semua auto ngikut. Nah, di sini ganti gateway atau DNS cukup atur di satu server pusat, gak perlu bolak-balik ke tiap komputer. Nah, di sini gak akan ada IP yang nganggur gitu. Kalau ada IP yang nganggur pun langsung tinggal cabut dan bisa kasih ke komputer yang lain. Alamat IP yang dipakai, nah ini ada, dipakai otomatis ditarik dan bisa dipakai ke perangkat lain. Gak ada yang namanya IP nganggur gitu. Pindah WiFi itu kayak kelinci loncat. Nah, di sini perangkat bisa pindah antar jaringan kayak ganti WiFi tanpa perlu setting ulang atau connect doang, jadi langsung jalan. Sini anti typo ya, anti sakit kepala, jadi otomatis lah pokoknya DHCP itu. Nah, di sini ada SVI ya, yaitu adalah antarmuka. Pertama, antarmuka virtual di Cisco. Di SPO itu adalah
Switch Virtual Interface adalah teknologi khusus di perangkat Cisco yang berfungsi sebagai antarmuka virtual di layer 3. Jadi pintu penghubung tiap VLAN. Ya, jadi sini gampangnya VLAN itu kayak sekat yang misahin jaringan fisik. Jadi beberapa kelompok logis. Nah, SPI itu adalah pintu penghubungnya yang ngasih alamat IP ke setiap kelompok tersebut. VLAN 1 itu bawaan. Secara default switch Cisco punya VLAN 1 sebagai SPI bawaan yang biasanya dipakai buat kebutuhan manajemen perangkat. Gak perlu router eksternal lagi. Dengan ngaktifin SPI, sebuah multilayer switch bisa nyambung ke router internal. Jadinya komutasi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Gak perlu kabel fisik tambahan atau router dari luar. Nah, sini ada fungsinya, itu pintu keluar keluar virtual ya, atau default gateway, ngasih alamat IP sebagai gerbang utama buat perangkat di setiap VLAN biar bisa keluar masuk jaringan kayak satpam kayak gini ya. Ini tuh analoginya penghubung antar VLAN menjadi penghubung antar VLAN, dan ketiga di sini menjadi router internal sejati, bertingkah kayak router on a stick versi dalam mesin switch. Nah, hasilnya proses itu jauh lebih cepat, kayak pakai turbo ya. Bisa kendali jarak jauh atau manajemen. Jadi alamat IP resmi switch itu biar admin bisa ngatur dari jauh pakai SSH, telnet atau SNMP. Nggak perlu fisik-fisikan ya. Sini ada ini ya. Efisiensi infrastruktur jadi irit. Oke, lanjut. Nah, sini kita akan lanjut masuk ke bagian implementasian di Cisco. Nah, kita sekarang sudah di dalam Cisco Packet Tracer dan kita akan mencoba untuk mengimplementasikan bagaimana cara kerja DHCP. Oke. Pertama kita di sini butuh satu router ya. Kita pakai 2 switch saja. Satu yang ini dan multi-layer switch. Yang saja. Sambungan dulu ya. Langsung sambungan saja. Oke. Kita kasih ini aja, kasih ini dulu palet agar mempermudah dalam ini ya, agar mengerti lebih cepat gitu. Merah. Oke. Terus kita bisa atur lagi. Oke, kita atur dulu. Nah, sini udah agak ini ya, agak rapi. Terus untuk mengatur DHCP kita tuh harus membuat mengatur VLAN-nya dulu ya. Kita pakai VLAN 10 dan 11 saja. Itu IP-nya 10 10 10. Nah, oke. Ini kita pakai VLAN 11. Oke, itu 11 11 11. Titik 0. Oke. Kita atur dulu ya. Untuk pengaturan VLAN-nya, untuk mengatur VLAN itu seperti biasa ya. Enable dulu config terminal, lalu masuk ke VLAN 10. Nah, VLAN 10 kasih nama, bisa ruang ruang 1 saja, ruangan 1. Oke. Interface range mana 1 sampai 2, switch mode akses, switch akses VLAN 10. Oke. Kita masuk ke bagian VLAN 11 nya. Ruang
interface range panel 3/4 switch mode akses VLAN VLAN 11. Nah, oke. Kita sudah atur VLAN yang di switch pertama. Kita akan masuk ke switch bagian switch multi layer. Nah, oke, seperti biasa config terminal, lalu VLAN 10 name 2/6 1 interface range switch akses VLAN 10. Oke, masuk ke bagian VLAN 11 name ruangan 2. Oke, switch interface dulu, interface 3 sampai 4. Oke. Oh iya, lupa kasih range. Nah, switch mode akses VLAN 11. Oke. Jika sudah seperti ini, sekarang kita mengatur untuk switch mode terang ya. Kita mulai di bagian sini dulu. Interface berapa ya? EPA05 5 switch mode terang. Oke, sudah, tinggal di bagian sini. Interface sama ya, EPA0/5 switch mode terang. Nah, ini seperti biasa ya, switch terang LED VLAN terang switch terang switch terang encapsulation dot 1Q. Oke, terus switch mode terang. Nah, sini sudah ya, Putri sudah sebenarnya. Oke, kita skip. Nah, kita sekarang dari switch yang 0 ini menuju router. Exit interface 6 switch mode terang. Oke, kita masuk ke bagian router. Oke, enable config terminal, lalu interface G0/0 ya, karena ini kabelnya 0/0 ya, menuju switch satunya. Oke, enter. Lalu kita nyalakan itu no shutdown. Nah, sudah nyala di sini, sudah terlihat hijau speaker. Nah, oke. Kita sekarang mengatur untuk DHCP nya. Untuk pertama kita masuk ke interface G0/0 titik 10. Nah, 10 ini untuk VLAN 10. Lalu masuk, lalu kita akan encapsulation .1Q 10. Oke, kita masukkan IP address 10.10 1 255 subnet masnya 0. Oke, exit. Nah, sekarang ke bagian yang interface G0/0.11 untuk VLAN 11. Oke, encapsulation .1Q 11, lalu IP address 11 1 255 subnet masnya. Oke. Nah, sini untuk settingan routernya sudah selesai ya. Tapi masih lanjut.
untuk IP DHCP full bilan 10 dulu, bilan 10. Jangan pakai spasi ya, karena kita lihat dulu kalau kita menggunakan spasi ya kan, nah kan invalid input, makanya kita jangan pakai spasi. Nah, oke, sudah masukkan network 10 IP nya 0.255. Nah, lalu default router itu 10 untuk ininya titik 1. Oke, nah kita masukkan DNS server ya, itu DNS server 88. Nah, oke. Lalu untuk pengaturan DHCP untuk VLAN 10 nya sudah selesai. Lalu kita akan masuk ke bagian VLAN 11, IP DHCP full VLAN 11. Oke, kita akan masuk ke network yaitu 11.11.6 subnet masnya titik 0 juga. Oke, default router 11.11.1 masuk ke bagian DNS server 88. Oke, nah untuk pengaturan DHCP nya itu untuk udah selesai ya, hanya seperti ini saja, sangat mudah sekali. Nah, kita di sini bakal ngecek ya ke desktop, IP configuration, lalu ke DHCP. Nah, kalau sudah seperti ini, nah 10.10.2 untuk PC0 kita cek lagi, terus cek kita aktifkan dulu DHCP nya. Satu selesai, switch multi layer. Oke. Nah, sudah, kita cek lagi ke bagian ini VLAN 11. Nah, ini sudah berhasil ya. Cek lagi. Kita coba untuk mengirim DDU ya, mengirim data atau mengirim pesan. Di sini ini kan successful, berarti dari sini maka sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya penjelasan tentang interVLAN tadi. Mohon maaf jika jika berbicaranya masih terbata-bata dikarenakan saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.